Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dengan dosen pengampu, Ibu Dian Nulansari HS SPD MPD dengan mata kuliah Pendidikan IPA Lanjut yang disusun oleh kelompok 3. Prontina Situmorang, Melitasari Utauruk, Yasinta Samosir, Veronica Simanjorang, Jenny Parlopes Borutarigan, Alfonsa Simatupang, dan Regina Sitorus. Ayo kita belajar bersama. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yang artinya suatu cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan ini dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah suatu cara perkembangbiakan makhluk hidup melalui perkawinan atau sering disebut penyerbukan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melalui perkawinan atau peleburan, serta tidak mendapatkan bantuan dari manusia atau secara alami. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, spora. Spora adalah suatu alat perkembangbiakan yang bertujuan untuk persebaran pada tumbuhan berpembuluh non-biji. Contohnya, tumbuhan paku seperti pada gambar di atas. Yang kedua, umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Umbi dibagi 3, ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Contoh umbi lapis yaitu bawang merah seperti pada gambar di atas. Umbi lapis sering juga disebut sebagai bulbus. Selanjutnya, tunas. Tunas adalah perkembangbiakan tumbuhan yang memanfaatkan bagian tumbuhan yang baru tumbuh atau kuncup. Contohnya pada tumbuhan tebu, bambu, dan pohon pisang. Selanjutnya ada tunas adventif. Tunas adventif memiliki kemiripan dengan tunas biasa. Namun tunas adventif merupakan tumbuhan yang tumbuh dari bagian tumbuhan seperti akar atau daun. Contohnya cocor bebek. Seperti pada gambar. Selanjutnya ada rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal ini biasa disebut dengan rimpang, artinya perkembangbiakan tumbuhan yang tumbuh dan menjalar di bawah permukaan tanah. Contoh rizoma, ada jahe, lengkuas, kencur, kunyit, temulawak, dan ginger. Ada juga geragi atau stolon. Geragi merupakan perkembangbiakan tanaman dengan memodifikasi bagian batang yang tumbuh menyamping atau bisa disebut sebagai cabang pada batang tanaman. Contohnya pada stroberi, arbei, rumput teki, dan juga pegagan. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah
proses memperbanyak tumbuhan tanpa melalui perkawinan, tetapi menggunakan campur tangan manusia atau mendapat bantuan manusia. Ada beberapa pembagiannya. Yang pertama, ada stek. Stek adalah proses memperbanyak tumbuhan menggunakan potongan dari bagian tubuh tumbuhan seperti bagian akar, daun, dan juga batang. Selanjutnya, cangkok. Cangkok merupakan proses memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Contohnya pada gambar ini adalah proses pencangkokan pada tanaman jambu air. Yang ketiga, runduk atau merunduk adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara membengkokkan batang tanaman yang masih mempunyai induk hingga masuk ke tanah. Contohnya tanaman sirih seperti pada gambar. Ada juga okulasi atau menempel. Okulasi adalah salah satu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara menempelkan potongan tunas dari batang tanaman yang satu ke irisan batang tanaman yang lain. Contohnya di sini pada pohon kelengkeng. Yang pertama ada mata tunasnya, kemudian ke batang pokok. Batang pokoknya disayat, kemudian mata tunas ditempelkan, selanjutnya diikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. Menyambung atau kopulasi. Menyambung termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan karena membutuhkan bantuan manusia untuk menggabungkan batang bawah serta batang atas tanaman. Contohnya adalah tanaman mangga. Dapat dilihat pada gambar di atas. Terbagi menjadi ada batang bawah, ada juga batang atas yang biasanya tingginya 2,5 sampai 4 cm. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif ini sudah kita bahas pada awal slide. Sekarang kita akan membahas tentang contoh perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu proses penyerbukan. Proses penyerbukan ini adalah proses jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di kepala putik pada tumbuhan. Serbuk sari tadi masuk melalui tangkai putik, kemudian ke bakal buah atau ke bakal biji. Bakal biji berisi sel kelamin betina atau sel telur sehingga terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, maka akan tumbuh buah dan biji dan akan terdapat tumbuhan baru. Proses penyerbukan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami adalah jenis penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Contohnya pada bunga kembang sepatu. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Contoh ini terdapat pada tumbuhan mawar merah dan mawar putih. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami adalah jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi masih sejenis. Contohnya terdapat pada tanaman melinjo. Yang keempat, penyerbukan bastar atau
hibridogami merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis. Contohnya, pada jambu batu putih dengan jambu batu merah. Dapat kita lihat pada contoh penyerbukan pada bunga ini. Ada penyerbukan bunga sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan juga penyerbukan bastar. Ada beberapa faktor pembantu proses penyerbukan. Berikut ini merupakan contoh perkembangbiakan tumbuhan generatif yang proses penyerbukannya dibantu seperti angin. Contoh tumbuhan yang penyerbukan dibantu oleh angin diantaranya jagung, gandum, dan padi. Saat angin bertiup akan membantu serbuk sari terbang ke kepala putik. Selanjutnya ada air. Contoh tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh air adalah tanaman ganggang atau hidrilla atau tumbuhan yang hidup di air. Hewan yang dapat membantu penyerbukan seperti kupu-kupu, kelelawar, burung, lebah, dan kumbang. Contoh tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh hewan diantaranya bunga melati, mawar, durian, dan bunga kembang sepatu. Selanjutnya juga ada dibantu oleh bantuan manusia. Contoh tumbuhan yang proses penyerbukannya harus dibantu oleh manusia adalah pohon salak dan vanili. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putik. Kita masuk ke perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Perkawinan ini terjadi apabila sel dari spesies jantan bertemu dengan sel dari spesies betina. Perkembangbiakan ini dibagi menjadi tiga, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang kedua, perkembangan hewan secara vegetatif pada hewan adalah perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini dibagi menjadi tiga, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Seperti pada gambar di samping. Yang pertama, ada gambar anjing. Jadi dari contoh ini, anjing merupakan hewan vivipar, di mana vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Yang kedua, ada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga, kadal. Kadal berkembang biak dengan cara ovovivipar, adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi tiga, yaitu yang pertama, membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan bersel satu dengan ukuran yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Contohnya, amuba. Amuba dapat membagi tubuhnya menjadi dua bagian sama besar. Kita dapat melihat gambar di atas. Yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi adalah
Cara berkembang biak dengan cara memotong atau memutus bagian tubuhnya. Potongan tubuh itulah yang kelak menjadi hewan baru. Contohnya adalah jenis cacing. Yang ketiga, yaitu tunas. Mirip dengan tumbuhan, hewan ini berkembang biak dengan tumbuh tunas yang awalnya menempel pada tubuh induk. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertunas adalah porifera atau spons dan hidra. Hewan-hewan ini hidup di dalam air. Dapat kita lihat pada gambar yang di atas. Baiklah teman-teman, demikianlah pembelajaran kita untuk pagi ini. Semoga bermanfaat. Thank you for attention.